Nah, jadi ini ada panggilan yang kerap untuk sapaan mahasiswa ilmu komunikasi itu dengan sebutan e-commerce. Bahagia sekali rasanya kita dapat bercengkrama di podcast Himakasi yang diselenggarakan oleh bidang Adkesma. Nah, podcast ini bertujuan untuk berbagi cerita dari teman-teman komunikasi sendiri atas apa yang udah dilaluinya. Oke, langsung saja. Pada sore kali ini kita kedatangan dari mahasiswa ilmu komunikasi angkatan 2019 namanya Abdullah Hussein atau kerap dipanggil dengan Bang Abdal. Nah, halo Bang Abdal, gimana kabarnya? Kabar baik, alhamdulillah Jarvan sehat. Alhamdulillah sehat. Gimana nih Bang? Kesibukan apa nih belakangan nih Bang? Kesibukan belakangan ini aku udah semester 7 kebetulan. Jadi kesibukannya cuma kuliah sama nyusun proposal aja. Oke. Itu Bang kalau kuliah di semester 7 ini kan biasanya dibilang semester akhir Bang ya. Itu masih banyak mata kuliah atau enggak sih Bang? Semester 7 tuh karena hitungannya udah semester akhir, itu tuh mata kuliah udah gak banyak lagi Bang. Tinggal 1 sampai 3 lagi lah gitu. Kecuali mungkin ada teman-teman yang semester sebelumnya itu dia cuti atau ada kegiatan apa gitu. Jadi harus mengambil mata kuliah yang lalu di semester sekarang gitu. Berarti kalau misalkan kita udah mengikuti mata-mata kuliahnya berarti di semester 7 itu tinggal di penghujung lah, tinggal MKMK terakhir ya. Itu sekarang skripsi, magang, KKN itu udah Abang lewatin atau gimana Bang? Untuk sekarang yang udah aku beresin itu magang sama KKN. Kalau skripsi kan lagi proses nih, lagi nyusun gitu. Tapi kalau untuk magang sama KKN udah beres. Nah, ini dengar-dengarnya nih Bang. Abang ada ikut magang, tapi bukan magang reguler nih Bang, bukan magang yang biasanya mahasiswa ikut. Itu magang apa sih Bang? Magang MSIB namanya, magang dan studi independen bersertifikat. Itu program dari Kemendikbud sih, Pak. Oh, itu magangnya Abang di mana? Magangnya di PT Telkom Indonesia di Jakarta. Oke, berarti infonya itu Abang dapatin sendiri atau itu memang ada info dari kampus Bang? Infonya itu kebetulan Abang dapetin sendiri. Dari teman-teman yang udah ikut di semester sebelumnya sih. Gitu. Dan aku kan ikut di program kedua nih, di batch kedua. Sebelumnya batch 1 tuh udah ada program MSIB ini. Cuman belum konstan ke situ karena kan itu program baru. Di batch kedua juga sampai sekarang program MSIB ini masih program baru. Cuman waktu di program pertama launching MSIB ini belum concern untuk ngikutin kegiatan magang MSIB. Nah, makanya ngikutin di batch kedua gitu. Oke, itu kalau kita mau ikutin magang nih Bang, magang MSIB itu sendiri itu gimana sih caranya Bang? Caranya ya, MSIB. Iya. Kalau caranya teknikalnya itu pasti mahasiswa tuh ngedaftar lewat websitenya sendiri kampus Merdeka kan gitu. Nah cuman sebelum ngedaftar programnya nih kita sebagai mahasiswa harus melakukan research dulu nih Pak. Research untuk instansi yang bakal kita lamar gitu ya, untuk posisi yang bakal kita apply, karena kita bersaing bukan satu universitas, universitas sekolah, tapi teman-teman dari universitas lain, Universitas Indonesia, UGM, ITB ini merupakan lahan bagi mereka nih untuk mengembangkan karir mereka nih. Jadi ya salah satu caranya nih ya, selain teknikal yang melalui website kampus mereka yang harus diisi melalui lewat berkas gitu-gitu ya. Mahasiswa ini harus penasaran dengan apa yang terjadi saat inilah gitu. Oke. Berarti ini Bang biasanya nih magang kita bakal ikutin itu di semester 7 ya kalau nggak salah, kita ikutin magang di semester 7. Ya, nah kalau magang yang MSIB sendiri itu di semester berapa sih Bang untuk ikutinnya? Untuk MSIB itu mahasiswa bisa ngikutin magangnya tuh mulai dari semester 5 jatuhnya. Semester 5. Semester ganjil berarti Bang ya? Semester ganjil. Oh ya oke. Semester ganjil. Itu tuh berarti dari semester ganjil sampai semester 8 masih bisa ngikutin program MSIB sih. Berarti Abang ambil semesternya di semester? Semester 6 kebetulan. Oh berarti dia nggak mesti ganjil atau genap, berarti ganjil, genap. Ya. Tiap-tiap semesternya bakal dibuka juga. Ya. Oh berarti itu Abang mengikuti magang ya pas waktu lagi kawan-kawan fase-fase kuliah lah berarti kan? Ya. Berapa lama tuh magang Abang? Magangnya 1 semester 5 bulan. Oke, berarti biasa nggak pada umumnya kalau reguler kan kita kan sebulan cuman kan? Ya sebulan. Ya ilmu komunikasi cuma sebulan karena 2 SKS. Berarti ini kalau magang MSIB ini full 1 semester berarti. Semester 5 bulan. Karena berarti kita konversi 20 SKS juga kan. Jadi kebetulan aku waktu ambil magang di semester 6 kemarin tuh sama sekali nggak masuk kuliah. Karena perkuliahan itu dikonversi SKS, dikonversi full 20 SKS sama kegiatan magang yang kita lakuin gitu kan. Nah, berarti ini ada hal unik nih. Berarti di saat Abang ikut magang, kawan-kawan Abang ini kan berarti pada kuliah semua nih Bang. Abang sendiri ya ikut magang MSIB nih waktu di tahun itu? Iya, waktu di semester 6 aku sendiri kebetulan. Nah, itu gimana sih Bang caranya, kenapa Abang ada niatan kayak mau ambil magang MSIB nih, sedangkan kawan-kawan Abang sendiri ini kayak ya lagi pada fase-fase kuliahnya, lagi main-main ya, lagi segala macam enaknya untuk di kuliah kayak gitu. Kenapa sih ada terpikiran untuk ambil magang gitu? Ya, jadi untuk concern aku untuk ngambil magang ini sebenarnya udah lama aku pengen ngembangin karir untuk ngambil magang ini tuh semenjak
awal perkuliahan. Nah kebetulan Ivan, aku kan mahasiswa double degree kuliah di dua jurusan. Nah tapi di jurusan yang pertama aku tuh nggak ngambil kesempatan untuk bisa magang sebagai mahasiswa gitu. Nah salah satu alasan untuk aku mengambil double degree di jurusan ilmu komunikasi ini untuk memulai karir profesional dengan ngikutin magang selama mahasiswa, selama masih menjadi mahasiswa gitu kan. Nah dan di saat teman-teman aku yang lain mungkin duduk di warung kopi, sering ke coffee shop gitu-gitu ya. Aku juga ikut misalnya coffee shop. Nggak mungkin nggak dong. Ya lah, ya mahasiswa santai loh sih ya. Cuman balik lagi gimana time management kita bisa ngatur gitu kan. Bisa ngatur main-main gimana, akademis gimana, itu hobi gimana. Nah, kebetulan waktu ada info batch 2 MSCB dibuka, aku dapat teman aku dari Universitas Pajajaran. Dia bilang, "Dal, ikut dong kegiatan MSCB gitu ya." Cuman dia nggak bilang harus di instansi Telkom atau apa, kan kebetulan aku di Telkom. Nah, dia magang MSCB di Traveloka. Dia cuma bilang ikut Dal gitu, programnya bagus, bisa nambah-nambah kegiatan CV di LinkedIn gitu ya, karir kita, experience ketika kita tamat kuliah. Nah di situ aku mulai concern, bagus nih programnya itu di batch kedua. Dia sebelumnya udah ikut batch 1. Jadi dengan apa pengalaman yang udah dia laluin di batch 1 tuh dia ceritain ke aku, jadi situlah aku tertarik concern gitu ya, pengen nih ikut MSCB. Berarti nih Bang kan kita kan pergi magang ke luar daerah nih kan. Berarti MSCB kita pergi magang ke luar daerah. Berarti kita ketemu sama orang-orang luar daerah. Nah, pada saat waktu Abang magang sama orang-orang luar daerah, itu vibes apa sih kayak apa sih yang Abang dapatin ketemu sama orang-orang nih, kan relasi makin bertambah. Terus kan sebelumnya juga kawan-kawan Abang nih bilang ikutlah nih segala macam, di batch 1 dia ada dapat pengalaman yang sekian-sekian. Apa waktu di batch kedua waktu Abang ikutin dapat nggak hal-hal yang Abang harapin gitu Bang? Dapat banget Bang. Soalnya ketika aku work from office tuh, kan aku hybrid nih kita magangnya. Jadi 2 bulan online, 3 bulannya aku berangkat gitu ya. Nah ketika berangkat aku tuh ketemu sama teman-teman dari universitas lain, dari Universitas Kristen Maranatha, dari Pasundan, Pajajaran, UI. Nah pola pikir mahasiswa teman-teman aku yang dari kampus luar memang benar-benar beda dari kita. Ketika kita mulai concern ketika magang di semester 7 yang pada umumnya memang kita mahasiswa ilmu komunikasi itu magang kan di semester 7 ya. Nah, mereka tuh udah mulai nge-start karir magang mereka kan di semester 4, bahkan ada di semester 3. Segitu ambisinya mereka. Ya. Duluan berarti ya, orangnya duluan gitu. Niatnya emang langsung gitu ya. Dan pola pikir bagaimana mereka cara komunikasi, interaksi gitu ya sama mahasiswa itu memang benar-benar beda kan. Cara mereka presentasi di depan, ada kualitasnya beda. Aku rasain itu sendiri gitu. Berarti banyak kali memang perubahan-perubahan setelah pergi sana pulang kemari, memang banyak kali perbedaan-perbedaan. Alhamdulillah banyak ilmu yang bisa digali sama teman-teman di sana. Itu berarti misalkan kantor di sana itu sama nggak sih Bang magangnya sama yang di sini? Biasa kan di sini kita masuk di jam 9 keluar jam 5 gitu kan. Itu kalau di sana di tempat Abang sama posisinya? Nah untuk kegiatan aku magang kemarin jatuhnya fleksibel karena mungkin di Jakarta tuh posisinya masih masih COVID ya kemarin tuh ya? COVID ya, masih situasi COVID. Jadi untuk kegiatan work from office-nya juga ditentuin waktunya gitu. Jadi ada kan kami itu dibagi beberapa divisi ya, ada content creator gitu-gitu ya, ada HRD gitu-gitu. Nah, ada government public relation gitu-gitu. Nah, cuman untuk waktunya sendiri kami dibagi gitu kan. Jadi misalkan aku magang hari Senin sama Selasa, itu masuknya pagi jam 10 tuh, pulang jam 4 gitu. Itu waktunya. Itu kantor yang Abang ambil tuh dikasih atau memang Abang yang ajukan sendiri atau gimana tuh? Ditunjuk memang kayak kamu Abdal di kantor ini ya? Atau memang Abang sendiri yang tunjukin kantor yang Abang ambil nih? Untuk di program MSB? Berarti ditunjuk ya? Soalnya gini Bang, soalnya yang magang di PT Telkom Indonesia tuh totalnya ada 350 mahasiswa. Nah cuman yang terpilih untuk magang secara real work from office itu nggak semuanya Bang. Cuman 20 orang yang terpilih. Itu terpilihnya lewatin fase apa gitu maksudnya? Kok bisa terpilih? Kan kami 3 bulan, kan kami hybrid nih, 3 bulan sempat online. Nah, di 3 bulan tuh kami seleksi. Seleksi dalam dalam tanda kutip mereka tuh dari pihak Telkom, dari pihak panitia, mentor-mentor mereka melihat perkembangan kami selama magang 3 bulan online itu bisa memang kapabilitasnya itu bisa digunakan apa enggak gitu. Bisa benar-benar dibawa enggak ke Jakarta. Nah, gitu. Jadi memang dari 350 mahasiswa total ada 20 mahasiswa yang terpilih untuk ikut kegiatan magang secara offline di Jakarta.
Oh, berarti tadi Zarvan rasa orang yang ikut MSIB langsung berangkat ke sana. Oh, berarti ada hybrid juga, ada juga yang offline-nya. Yang offline-nya itu dari hybrid, misalkan dilihat kualitas magang dia bagus, dibutuhkan baru ditarik gitu ya. Ya, itu kebetulan PT Telkom menerapkan sistem itu, Bang. Jadi kan di MSIB ini banyak instansinya. Nah, itu balik lagi ke instansi masing-masing. Ada instansi yang memang memberikan kegiatan magang full offline. Berangkat dari awal kegiatan magang tuh 5 bulan mereka offline. Ada yang memang full online juga, memang nggak ada work from office sama sekali. Nah, ada juga yang hybrid gitu. Kebetulan Telkom hybridnya ada pada proses seleksi. Jadi nggak memungkinkan 350 mahasiswa dibawa ke sana semua, jadi lalu seleksi project yang diberikan ketika online gitulah. Nah, ini kan berarti Abang pertama kali kita melewati fase hybrid dulu nih. Nah, terus Abang nih ke offline, ke kantor langsung gitu kan. Ada nggak sih perbedaan gimana di hybridnya waktu lagi kerjainnya sama waktu di magang di offline-nya gimana gitu? Itu pasti kan ada perbedaannya tuh kan. Gimana kita shock ketemu sama orang yang harusnya kita biasa di Aceh gitu kan. Kita ketemu sama orang Jakarta, gimana waktunya segala macam orang itu, ada nggak sih kayak shock tiba-tiba gitu? Ada sih, soalnya aku kan 3 bulan tuh magang online. Nah, ketika online memang secara emosi bonding sama teman-teman magang satu project udah dapat gitu. Tinggal jumpanya aja belum. Nah, kebetulan kan kami dapat nih jumpa bareng-bareng di Jakarta untuk from office, Pak. Waktu jumpa mungkin ada sifat ataupun potensi yang selama online nggak keluar, namun justru teman-teman keluar ketika offline. Juga culture shock ketika culture shock. Jadi mentor-mentor di sana tuh kan kalau memang kita nggak bisa, kapabilitas kita nggak ada, misalkan kita dibilang nggak mampu ya nggak mampu. Soalnya kita kalau bilang goblok ya goblok. Kan? Langsung aja gitu terpoinnya kayak itu. Ya, langsung aja kalau bilang itu goblok ya goblok. Itu di depan teman-teman yang lain. Oh, bukan dari cuman berdua gitu, bukan nanti. Secara individual face to face. Oh, bukan emang, langsung aja kayak itu. Ya, ketika bimbingan sama mentor, emang kalau kapabilitas kita nggak ada sebagai mahasiswa magang, ya dibilang goblok ya goblok gitu, Bang. Ini berarti Abang pernah nggak sih, Bang, ada di fase gitu, terus gimana cara untuk memperbaikinya gitu biar gak dibilang lagi nih gobloknya nih? Ada. Jadi itu itu baru jalan 2 minggu from office lah. Oke. Jadi kami ada pitching. Jadi ketika kami udah mempresentasikan project, udah kami udah kami mind mapping project yang akan kami realisasikan, kami bakalan pitching tuh ke atasan. Nah, ketika aku kebetulan jadi ketua dari project gitu ya. Jadi yang mewakili untuk nge-pitching di depan jajaran Telkom kebetulan aku gitu kan. Nah, ketika pitching aku tuh nge-pitching hal yang udah mereka tahu, bukan to the point. Jadi ketika pitching mereka langsung bilang, "Udah," katanya. "Udah lu gak usah jelasin lagi yang itu, udah gua udah ngerti," katanya. Langsung aja yang lu mau bahas apa gitu katanya. Itu jadi langsung kan tiba-tiba tahu gitu, nyadar gitu kan. Rada blank gitu ya, rada blank. Ini ngomong apa jadi tadi. Jadi mereka tuh kan pitching kan beda sama presentasi ya. Kalau pitching tuh lebih kita langsung ngepresentasi poin-poin penting yang bakal kita yang mau dibahas ke orang ini, mau dibilang apa ke orang ini, langsung dibilang aja terus, yang putar-putar gitu ya. Jadi enggak putar-putar. Mereka enggak suka tuh sama yang bertele-tele. Jadi langsung dibilang, "Lu ngomong yang udah gue tahu." Berarti agak beda ya, karena kan biasa kan di sini kan kita presentasi ya kita jelasin dulu, baru to the point. Kalau sana orang ini memang mau langsung udah gini aja terus gitu, apa-apa yang mau dibilang bilang aja terus gitu berarti ya. Berarti waktu itu sekali pitching atau ada berapa kali? Beberapa kali, cuman baru yang kemudian harinya pada tahu kayak gitu baru berubah gitu ya. Pengalaman pitching pertama itu jadi pembelajaran juga. Langsung itu bahkan waktu pitching kedua Bang, si mentornya udah tahu ini jangan kayak yang kemarin lagi ya katanya. Dia langsung bilang gitu. Sambil ketawa. Iya. Itu untuk ikut magang waktu ke sana ya, itu dibiayain atau enggak sih Bang dari programnya? Nah, syukurnya nih karena aku ambil dari instansi Telkom ya. Jadi Telkom memang ngebiayain semua fasilitas dari keberangkatan, terus akomodasi di sananya gimana, tempat tinggal gitu. Berarti nggak mentah-mentah kita bawa diri sendiri berarti ya. Biasanya kan orang takut ikut magang, keluar kota, pikir biaya kehidupan segala macam. Berarti sampai sana emang udah ada pegangan lah segala macam ya. Ada pegangan. Oke. Ini Bang, kira-kira selama Bang ikut magang terus pulang lagi ke Aceh, itu ada nggak sih kekurangan dan kelebihan sendiri dari Abang ikut magang tuh gitu? Maksudnya di mana nih kelebihan? Kelebihan waktu Abang ikut magang apa aja yang Abang rasain. Terus kekurangannya tuh kayak ya nggak setuju lah sama apa yang ada di sana gitu. Mungkin bertolak belakang sama yang ada kita di Aceh gitu Bang. Ada nggak kira-kira dari Abang sendiri nih? Kalau kelebihan pasti banyak sih ya. Karena
ketika aku pulang magang terus masuk ke perkuliahan itu tuh ngerasain apa ya istilahnya pengalaman magang aku selama 5 bulan itu kepake di kampus ya, di presentasi gitu. Oke. Justru perbedaan-perbedaan yang aku dapatin dari teman-teman kampus dari yang di kampus luar UI, ITB itu ya, Unpad itu aku bawa ke pergaulan lah, ke teman-teman kampus ngejelasin gini gitu ya. Nah kalau dari segi kekurangan nggak ada apa, justru mungkin gini ya, kita yang belum ngeimplementasiinnya. Ngerti nggak? Di saat kampus luar udah di istilahnya udah mau di garis finish, kita nih belum start juga belum, ngerti nggak? Jadi harus kejar dulu nih salahan. Jauh. Belum ada kesiapan atau segala macamnya palingan ya. Dan bahkan gitu ketika aku sharing sama teman-teman kampus luar, mereka ngirain kita tuh sama kayak mereka juga, Pak. Padahal kan enggak. Nah, jadi ketika aku ceritain nih di kampus aku gini soal himpunan, BEM segala macam. Justru mereka loh kok bisa gitu, ngerti enggak sih? Jadi kok beda ngerti. Mereka kira sama segala macam sistematisnya, program-programnya, kegiatan-kegiatannya gitu. Berarti itu selama magang, kurang lebih berapa bulan magang waktu di Jakarta ya? Sekitar 3 bulan ya. Itu 3 bulan itu emang magang full selama 3 bulan atau ada main-mainnya segala macam, malam nongkrong sama kawan, atau ada selama 2 minggu ada tour selama di Jakarta, itu ada nggak sih Bang? Atau emang full 3 bulan magang? Ada sih, jatuhnya bukan full magang yang gimana ya Pak? Soalnya berangkat ke Jakarta tuh jatuhnya tour project. Jadi kami pergi ke kantor Telkom yang di Bandung, kebetulan di Jalan Gunung Jati, terus ke Semarang juga ada, ke Jogja, ke Solo. Jadi karena kebetulan Telkom lagi ada project inovasi, jadi kami dari mahasiswa-mahasiswa yang ngikutin MSIB itu dibawa sama mereka Bang. Dibawa sama mereka. Jadi jatuhnya nggak yang full magang yang membosankan gitu. Malam tetap membosankan. Kan orang-orang kan pada takut misalnya kayak bilang, apa lu magang tuh cuman di kantor doang, duduk, bikin kopi. Bikin kopi, inilah segala macam disuruh. Berarti nggak yang segitunya lah yang kayak orang bilang nggak berarti. Justru teman-teman kita langsung kita tuh langsung dibawa bagaimana real works experience terjadi gitu. Itu pulang dari magang tuh ada dikasih apa mungkin sertifikat atau segala macam yang istilahnya penghargaan telah mengikuti magang gitu, itu ada nggak sih Bang? Ada. Dapat sertifikat pasti dapat dari Telkom sama dari MSIB Kemendikbud. Terus dapat cenderamata baju, gantungan gitu-gitulah. Berarti itu bisa dipakai untuk SPI kelulusan kan? Bisa dipakai untuk syarat kelulusan kan? Orang sekarang penting-penting mana nih, sertifikat di mana nih mencarinya? Tinggal ikutin magang dapat dah. Aman kita untuk SPI-nya. Berarti mungkin itu aja mungkin Bang. Kita podcast pada hari ini, kita udah sharing bareng gimana ikut magang. Ada nggak sih pesan-pesan ke kawan-kawan e-commerce kita dari Abang sendiri setelah Abang melewati hal-hal yang udah Abang lewatin gitu Bang? Oke, pesan-pesan dari aku ya mungkin kita sebagai mahasiswa kita tuh nyadar ya ketika kita tamat dari perkuliahan ada lowongan-lowongan kerjanya. Ini mungkin kita nggak tahu, mungkin banyak orang yang bilang gini, kok fresh graduate tapi diminta pengalaman kerja 2 tahun. Nah itu kadang orang mikir nggak masuk akal ya. Justru untuk nyari pengalaman 2 tahun itu ketika kita magang Bang. Jadi ketika kita magang itulah yang dinamakan pengalaman. Ketika jadi mahasiswa kita bisa magang. Jadi ketika kita fresh graduate kita tuh fresh secara akademik, tapi pengalamannya ada, ngerti nggak sih? Iya, ngerti. Berarti nggak ngomong soal cuman belajar dalam kelas, bukan ngomong soal itu doang, tapi kita belajar juga dalam kantor gitu. Karena pada dasarnya nanti ketika di kantor gitu di perusahaan manapun, apa yang kita pelajari di perkuliahan itu beda Pan. Justru kita mencoba untuk beradaptasi lagi tuh dengan kantor, ada shock culture kita tuh, yang sebelumnya kita nggak dapat di kampus, tapi justru kita belajar di perusahaan itu, ngerti nggak sih? Ngerti. Jadi sebagai mahasiswa tuh kita tuh udah bisa concern ke hal-hal yang gitu, bukan hanya ya sekedar kampus, pulang kampus nongkrong pulang, kampus organisasi gitu, ngerti nggak sih? Tapi juga coba concern tuh dengan hal-hal yang berkaitan dengan pengembangan diri gitu, self development gitu. Berarti khusus untuk orang e-commerce ataupun semuanya yang dengerin podcast kali ini, betapa pentingnya magang, nggak mesti di dunia magang, betapa pentingnya kita mencoba hal baru, nggak cuma dalam kelas belajar, kita juga bisa mempraktikannya di luar gitu. Nah mungkin cuman sampai sini saja perjumpaan kita untuk bercengkrama di podcast Imagasi.
Kita berharap juga podcast ini bisa memotivasi orang-orang semuanya untuk Amin. mengikuti hal-hal baru yang ada di dunia perkuliahan gitu. Oke, mungkin ini saja dari e-commerce dari kami Adkesma yang telah menyelenggarakan podcast Terima kasih. Sekian dari kami. Terima kasih apabila ada salah atau kekurangan, mohon maaf dan jangan lupa stay tune aja untuk podcast Terima kasih berikutnya. Sekian dari kami. Abang bisa tutup dulu nanti biar Zarvan tutup. Tutup aja dulu. Ya, terima kasih untuk Adkesma yang udah ngejadiin aku sebagai narasumber di program pertama ya nih. Semoga kedepannya Adkesma bakal terus memberikan inovasi-inovasi yang bagus nih untuk e-commerce kedepannya. Amin. Oke, terima kasih Bang Abdal atas waktunya. Sekian dari akhir pembicaraan kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.